101,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP, Junior Rise and Shine. Tetap Rise and Shine walaupun tadi aku habis kena hujan. Emang hujan ya? Tadi kan kamu kan di dalam ruangan. Ya makanya nanya, emang hujan? Hujan coy. Mungkin buat pendengar KP di kota yang hujan. Kan aku kalau bilang di kota hujan serasa kayak lagi siaran di mana gitu kan. mungkin juga buat pendengar KP yang melihat kondisi kota Samarinda gitu, atau mungkin peristiwa yang terjadi di kota Samarinda, bisa nih share ke kita juga pendengar KP. Boleh. Nanti kita akan bantu sebarin informasinya. Dan juga di interval pertama ini pendengar KP, Betul. kita langsung kedatangan tamu spesial. Oh iya. Ya, pendengar KP. Ini berkaitan juga dengan mungkin dari pendengar KP ada yang saat ini sedang sibuk mencari informasi tentang pendaftaran murid baru untuk SMA dan SMK sekota Samarinda ya. Bener, yang untuk di tahun ajaran baru ini. Bener. Nih ngomongin soal SMA juga kan pendengar KP, kita semua kan masih muda ya. Iya, kebetulan memang aku baru berencana untuk daftar SMA sih memang. Wah, di bawah umur dong berarti siarannya. Nah, ini kita udah kedatangan Bapak Dr. Abdul Rozak Fahrudin, pendengar KP, selaku ketua MKKS SMA Samarinda, pendengar KP. Dan juga ada Bapak Agus Tridojo di sore hari ini. Ini kita akan ngebahas mengenai penerimaan murid baru untuk SMA atau SMK Kota Samarinda tahun ajaran 2025-2026 pendengar KP. Iya, selamat sore Pak Rojak dan juga Pak Agus. Sore. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Iya. sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. udah ini ya Pak ya, udah nggak capek lagi kan ya tadi naik ke lantai 3. Ya, lumayan. Lumayan. Di sini memang konsepnya Iya. sporty, Pak. Sporty. Ya, olahraga kan. Olahraga dulu. Iya, olahraga. Oke, Pak, mungkin ini yang buat kami yang belum tahu karena kan memang tidak secara langsung mengurus adik-adik yang sedang pendaftaran gitu ya. Betul. Sebenarnya untuk periode pendaftaran yang di tahun ini apakah sedang berlangsung atau baru akan dilaksanakan gitu? Iya. Untuk pendaftarannya dari kapan sampai kapan gitu maksudnya? Iya, terima kasih para pemirsa yang berbahagia dan lainnya ya. Kita sampaikan untuk jadwal penerimaan peserta didik baru sekarang lain PPDB ya Mbak. Oke. Oke. SPMB. Oh, SPMB. Penerimaan murid baru. Iya. Oh, wow. Dasarnya adalah Permen nomor 3 tahun 2025. Kalau dulu kan PPDB ya. Iya, betul. Sekarang berganti ya. Hampir kayak perguruan tinggi. Oh. Nah, kemudian proses saat ini Lagi. mulai kemarin kami sudah mulai verifikasi sertifikat untuk Oke. anak-anak yang berprestasi. Oke. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 12 itu sudah ada verifikasi untuk di SMA. Silahkan yang hari ini yang merasa punya prestasi, silahkan bisa datang ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Terakhir besok. Oh, terakhir Oh, besok. terakhir besok. Untuk yang Oke. sertifikat prestasi, prestasi akademik, non akademik, tanfis, apa semua dokumen itu harus diperlihatkan di panitia untuk dinilai. Oh, Nah, oke. kemudian untuk pendaftaran SMA SMK itu tanggal 16. 16 sampai dengan tanggal 19. 16 sampai Juni. dengan Pertama 19. ya. Tahap pertama, kemudian yang kedua nanti berikutnya tahap yang kedua adalah tanggal 23 sampai tanggal 26 Juni dan tahap kedua kan pengumuman tanggal 30 Juni. Nah, itu informasi tentang pendaftaran. Oke. Nah, mungkin dari selain secara penyebutan aja sudah beda kan ya Pak ya. Iya. Apa sih yang jadi pembeda lagi antara mungkin secara sistemnya gitu ya, antara yang tadi PPDB sama yang sistem yang baru ini, apa yang jadi pembeda gitu? SMA SMK dulu. Boleh? Boleh. Berarti kan ini ada perbedaannya. Nah, Iya, ke oke. SMA dulu. Saya SMA SMA berbeda ya. Oke. Penerimaan BPDB tahun ini tentu berbeda ya, karena permennya juga berbeda. Dia menggunakan permen nomor 3 tahun 2025. Kemudian dari sisi penyebutan sudah beda. Dulu PPDB, sekarang SPMB. SPMB. Oke. Kemudian dari sisi jalur, kalau dulu itu SMA itu kan ada zonasi. Oke. Nah, sekarang nggak ada sama sekali. Oh. Namanya jalur zonasi nggak ada, dihapus. Oke, dihapus ya. Oke, jadi zonasi sudah dihapus. Dihapus. ya. Nah. Dihapus ya pendengar KP. Dihapus ya, nggak ada zonasi. Kemudian jalur penerimaan seleksi untuk tingkat SMA
kita ada 4 jalur. Tahun lalu juga 4 jalur sih. Tahun ini juga ada 4 jalur. Cuma nanti ada perbedaan prinsip yang mesti harus diketahui masyarakat. Di mana itu? Kita lihat. Kalau dulu ada namanya jalur zonasi yang saya katakan tadi. Sekarang itu kan sudah nggak ada. Sekarang ganti namanya jalur domisili. Domisili. Oke, Ini baik. yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau dulu untuk masuk SMA, jalur zonasi itu kan alat ukurnya jarak, Iya. ya kan? Mm-mm. Semakin dekat dengan sekolah, Iya. itu semakin besar peluang untuk diterima. Oke. Oke. Itu yang dulu. Sekarang dengan adanya zonasi tidak ada di SMA itu sesuai dengan pusat permen ada namanya jalur domisili. Oke. Tapi perbedaannya di mana? Nah, ini masyarakat juga harus tahu. Kalau dulu sistem zonasi alat ukurnya adalah jarak, sekarang domisili itu alat ukurnya adalah nilai rapot. Oh. Oke. Nah, kan beda itu. Beda. Iya, ha. Nah, kalau nilai alat ukurnya itu rapot, belum tentu dekat sekolahan itu kan bisa diterima. Iya. Jika nilai rapot tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dengan teman-temannya. Oh, Nah, oke. rapot yang nanti digunakan untuk seleksi adalah nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5. Itu nanti alat ukurnya. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 ditambahkan dibagi dengan 5 ketemu nilai rata-rata. Itulah nanti yang akan digunakan dalam penerimaan seleksi penerimaan murid baru. Itu kan perbedaan itu. Kemudian di kita, Mbak, tadi kan sudah saya katakan, kalau seleksi dengan menggunakan domisili itu alat ukurnya adalah nilai. Ya, kalau dekat rumah kemudian nilainya jelek, punya potensi ya, punya potensi untuk tidak diterima jika banyak yang mendaftar. Oke. Oke. Nah, kita sekali lagi di Kota Samarinda itu ada inovasi. Dalam rangka juga mengakomodir masyarakat yang berada di sekelilingnya. Oke. Jadi kalau di pusat itu hanya jalur domisili, di kita domisili kita bagi jadi 2. Domisili dan domisili prioritas. Oh, Nah, gitu. ya kan? Ha, Nah, ha. bedanya di mana? Kalau domisili tadi alat ukurnya adalah jarak, Iya. alat ukurnya adalah nilai, bukan domisili, maka seleksinya nilai yang tinggi kan bisa masuk. Iya. Benar. Nah, untuk melindungi, sekali lagi, untuk melindungi masyarakat yang tinggal dekat dengan sekolahan, dengan sekitarnya, maka ada namanya di sini domisili prioritas. Oke. Nah, domisili prioritas alat ukurnya apa? Dia alat ukurnya adalah jarak. Oh. Cuman sekali lagi persentasenya kecil. Oke. Ya, kalau domisili tadi 30% itu punya presentasi, kemudian yang domisili prioritas jarak itu adalah 5%. Itu pun dari pusat nggak ada. Oh. Nah, kita buat inovasi baru. Oh, oke. Ya makanya nanti kalau lihat juknis mungkin di daerah lain berbeda, ya ini juga kita lakukan. Tetapi sekali lagi ini kan tidak merugikan masyarakat. Iya, Oke. betul. Nah, itu jalur yang pertama. Minimal saya akan cerita sampai 4 dulu ya. Iya. Kemudian jalur penerimaan yang kedua adalah jalur afirmasi. Afirmasi itu dia punya kuota 30%. Dari pusat juga 30%, kita juga buat 30%. Nah, afirmasi adalah itu nanti diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Oke. Saingannya kalau seleksi ya maka masyarakat yang tidak mampu. Ya, kalau orang kaya nggak bisa daftar di situ. Iya, betul. Kemudian termasuk di situ nanti yang disabilitas, ya, oke. anak yang berkebutuhan khusus itu boleh ke situ. Itu kuotanya juga 30%. Oke. Kemudian yang ketiga ini ada jalur prestasi. Tadi yang saya sampaikan. Ya. Prestasi tahun lalu kan tidak ditentukan kuotanya. Sekarang langsung prestasi 30%. Oke, ditentukan ya. Nah, kalau prestasi Mas untuk SMA Kota Samarinda ini diperuntukkan bagi siswa yang punya prestasi untuk se-Kalimantan Timur. Ingat itu. Oh, oke. Orang Balikpapan boleh daftar di Samarinda, tetapi dengan catatan harus punya prestasi. Oke. Ya, oke. nilai rata-rata rapot tadi yang paralel atau dia punya sertifikat atau lomba-lomba yang lain. Mungkin lomba O2SN, olahraga, seni, nyanyi. Itu masuk di jalur prestasi dan itu ada lagi tambahan yang tahun lalu nggak ada itu ketua pramuka. Oh. Budep ya. Oke, Ketua Budep. pramuka di sekolah itu kan
ada laki-laki perempuan. Iya. Jadi setiap sekolah bisa mendaftar yang ketuanya putra dan ketua gudep putri. Oke. Ditambah ketua OSIS. Hmm. Dulu nggak ada kan? Iya, Nah, dulu ini nggak ada. beberapa perubahan ya, ada tambahan tadi. Ada kalau yang tanfis kan sudah biasa, Iya, kemarin ada non akademik yang itu biasa pramuka. Kemudian yang terakhir, jalur penerimaan yang terakhir adalah jalur mutasi. Jalur mutasi itu diperuntukkan bagi, sekali lagi, bagi orang tuanya yang pindah. Misalkan dari Sangatta atau dari Jawa atau kemana, pindah ke Samarinda. Tetapi sekali lagi mutasi kan dengan apakah di kantor atau di perusahaan. Tapi kalau mutasi yang pedagang nggak bisa. Nah kan gitu. Nanti mutasi ke tempat pindah ya nggak bisa. Dia ada standarnya. Nah, kemudian dari mutasi, jalur kuota mutasi tadi 5%, perpindahan tugas orang tua dan anak guru dan tenaga kependidikan. Kalau dari pusat itu kan hanya anak guru. Tetapi nggak nyaman juga di sekolahan. Iya. Gimana anaknya tenaga kependidikan? Iya. Benar. Maka Samarinda ada inovasi, ditambah anak guru dan tenaga kependidikan. Nah, anak oke. GTK ini GTK yang mana? GTK yang bapaknya bekerja di sekolahan itu. Misal saya kan ngajar di SMA 16. Ya. Berarti kalau saya masuk di SMA 16 anak saya, hukumnya wajib diterima. Nomor 1 nanti. Oh, begitu. Itu ya. Oke. Nah, itu. paham. Itu kira-kira dari alur di Iya. di kita. Nah, itu. Di SMA Makasih, ya. SMA. Oke. SMA Tadi pendengar yang untuk KP. SMA nih pendengar KP. Nah, buat kamu yang bertanya gimana kalau di SMK, apakah ada bedanya juga? Nanti ya pendengar KP, Benar. tahan dulu. Ini juga Kita termasuk tahan untuk dulu. untuk pendengar KP ya, mungkin ada pertanyaan ya kan. Karena kan memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rojak bahwa memang ini ada pembeda nih dengan yang sebelumnya Benar, gitu. benar. Nah, kamu bisa langsung tanya ke kita pendengar KP melalui DM di Instagram @kpfm968 atau WhatsApp kita di 081155779968. 96,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP, Juni Rise and Shine. Udah Selalu jadi lagu emo untuk penyiar sore lagu ini. Ada Gugu Dolls pendengar KP dengan Untung potong loh ya. ada Pak Rojak dan juga bagus. Soalnya aku udah kayak emo abis. Ini ya, kamu sekolahnya masih pakai cawu 1 ya? Udah enggak ya? Oh, udah enggak. Nah, itu pendengar KP, kita masih bersama Pak Rojak dan juga Pak Agus. Yes. Ini masih ngomongin soal pendaftaran SPMB untuk SMA dan SPMB. juga SMK gitu. betul. Dia udah jelaskan untuk yang SMA-nya nih pendengar KP. Nah, untuk yang SMK nih, boleh nih Pak Agus silakan jelaskan apakah ada beda dengan yang jalur SMA, silakan. Ya, jadi begini untuk SMK, ya sebenarnya juga hampir sama tapi berbeda gitu Wah, ya. gimana tuh? Sebenarnya istilah saja berubah. Kalau dulu kan ada bina lingkungan, terus hampir sama, afirmasi, prestasi, mutasi, kemudian reguler, itu ada 5 tadi kan. Ya. Nah, SMK itu tadi 5 jalur. Yang pertama sekarang istilahnya domisili prioritas bersama dengan SMA. Jadi penekanannya di situ adalah juga untuk masyarakat di sekitar sekolah. Iya. Nah, kalau dulu namanya bina lingkungan tadi. Nah, untuk SMK ini kita punya kuota 10% untuk Oke. domisili prioritas itu. Kemudian jalur berikutnya, jalur kedua, jalur afirmasi yang di dalamnya juga ada penyandang disabilitas. Itu kami sepakati di SMK itu dengan kuota 20%. Nah, terus berikutnya lagi jalur ketiga itu untuk jalur prestasi. Ya, prestasi itu ada prestasi akademik dan non akademik. Nah, ada lagi untuk tahfiz Al-Quran, keagamaan yang lain juga untuk pengurus tadi ketua umum OSIS dan organisasi kepramukaan tadi. Oke. Itu dengan kuota 15%. Dari 15% itu karena ada beberapa bagian tadi, ada 5 tadi, kuota akademik, non akademik, tahfiz Al-Quran, keagamaan lain dan kuota organisasi tadi. Kami bagi menjadi 5, jadi 15 menjadi masing-masing 3%. Oke. Terus berikutnya jalur mutasi orang tua atau wali murid itu 5%, dan di dalamnya juga ada untuk anak kandung, anak kandung guru atau tenaga kependidikan,
yang mengajar di sekolah atau di satuan pendidikan itu ya hukumnya wajib diterima. Oke. Nggak boleh ditolak. Kalau ditolak nanti bapak ibunya berhenti mengajar nanti. Ngambek. Ya ngambek, susah kita kepala sekolah bingung Iya, dari mencari betul. guru nanti. Nah, terus kemudian dari itu tadi semua masuk di tahap pertama. Tahap pertama tadi kan mulai dari domisili prioritas, afirmasi, prestasi, mutasi orang tua. Nah, itu semuanya kalau kami total itu 50%. Dan tahapannya mulai kemarin sama dengan SMA itu sudah mulai untuk terutama untuk prestasi dan jalur pertama tadi afirmasi segala. Jadi di SMK itu sudah dimulai kemarin yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12 itu untuk uji kompetensi. Jadi kompetensi terkait dengan dengan sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Seperti kayak seandainya punya potensi main basket segala itu kami uji itu. Kami uji. Jadi bukan hanya menunjukkan sertifikat saja, tapi kami uji. Ujinya gimana nih? Ya diuji seandainya dia punya sertifikat tahfidz hafalan. Oke. Sertifikatnya berbunyi hafal 10 juz. Nah, harus kami uji betulan. Oke. Karena kadang juga ada pengalaman. Sertifikatnya punya bisa menunjukkan hafal 10 juz. Begitu diuji tidak bisa dia. Tidak bisa. Oh, berarti gitu. kalau basket misalkan basket dia harus bisa dribble gitu semua. Iya betul. Jadi harus bisa. Jadi nggak bisa kadal-kadalan gitu loh, Rin. Iya, jadi bukan hanya ibaratnya main fotokopi copy paste. Itu dia. Kami harus itu cuma bedanya dengan SMA. Kalau SMA itu ada tempat khusus untuk menguji tadi kompetensinya. Ada yang tunjuk. Tapi kami untuk SMK kami sudah percayakan dengan sekolah masing-masing. Oh gitu. Nah, jadi sudah kami wanti-wanti kepada teman-teman kepala sekolah, tolong disiapkan timnya. Jangan sampai menerima kucing dalam karung. Ya kan? Binyanya sertifikatnya bilangnya bisa basket, ternyata diuji pegang bola aja enggak bisa. Nah, jadi itu ya kita harus uji. Nah, itu sampai tanggal 12 termasuk hari ini dan besok terakhir. Terus kemudian jalur berikutnya kalau sudah tahap 1 tadi, insya Allah akan kami umumkan di tanggal 20 nanti kami umumkan untuk tahap 1 tadi mulai jalur-jalur tadi, afirmasi, prestasi, mutasi juga tadi. Kemudian kalau masih ada sisa kuota dari 50% tadi, nanti kita akan alihkan ke jalur reguler karena jalur reguler itu kan 50% sudah kami patok. Siapa tahu nanti di tahap pertama itu masih ada sisa. Nah, kita akan alihkan ke jalur reguler. Jadi seandainya dari pendaftar di tahap pertama itu tidak lulus di tahap pertama, mereka bisa mendaftar di tahap kedua lewat jalur reguler. Ya cuma jalur reguler itu ya khusus untuk nilai rapot saja. Jadi kita pakai nilai untuk jalur reguler. Oke. Nah, itu pendengar KP. Jadi ada perbedaan antara untuk yang SMA dan juga SMK. Dan ini mungkin banyak nih Pak yang bertanya nih. Kan ini bisa dibilang online Pak ya untuk pendaftarannya. Iya. Kalau semisal ada yang mungkin tidak memiliki fasilitas yang seperti komputer atau mungkin emang kurang paham. Sebenarnya bisa minta pertolongannya ini kemana sih? Apakah ke sekolah atau kemana nih Pak? Nah, jadi untuk masyarakat yang punya kendala terkait dengan IT-nya, ya insya Allah kami dari pihak sekolah sudah menyiapkan tim kami. Di situ kan ada yang bagian pengaduan, ada bagian untuk informasi juga ada. Nah, di situ tim kami sudah siap seandainya ada orang tua yang ada masalah dengan IT untuk mendaftar online tadi. Itu. Jadi memang sudah difasilitasi juga. Ya, sudah kita fasilitasi semua sudah. Sebenarnya mungkin karena ada embel-embel online itu masih banyak yang berpikir bahwa ini jadi ribet gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat kayaknya enggak sih, sebenarnya lebih lebih nyaman, bisa daftar dari rumah. Betul, terus juga nggak harus panas-panasan dan hujanan gitu kan. Dan
transparannya sih sebenarnya ya kan. Iya. Jadi dari anak dan orang tua juga sama-sama bisa saling ngecek nih kira-kira Iya. akan Kan bagaimana 20 hasilnya. 24 jam bisa dicek hasil. Betul. Oke. Itu di Ini jadi di sistemnya itu Mbak. ini Oke. buat saya sendiri kan berpengalaman di tahun 2015 kurang lebih sama ya dengan sistem rankingnya tadi gitu. Cuman kalau dulu kalau nggak salah ya Pak di tahun 2015 memang boleh tuh SMA sama SMK jadi kita daftarnya berbarengan gitu. Kalau sekarang berarti SMA aja Ya, dengan 5 pilihan masing-masing. masing-masing Ya, gitu ya. Oke, baik. Karena kita dikasih pendaftar itu kita kasih 5 pilihan sama dengan SMA. Kalau SMA itu bisa berjurusan atau mungkin 5 pilihan untuk 5 sekolah. Nah, kami SMK juga hampir sama. Jadi SMK itu kan ada kompetensi keahlian atau Ya. konsentrasi keahlian di situ. Kayak seperti kami SMK 1 itu ada 6 konsentrasi keahlian. Nah, kalau 5 pilihan berarti kan satu sekolah bisa mereka pilih mulai dari jurusan akuntansi, perkantoran. Oke. Nah, itu bisa milih 5. Kalau seandainya dari pilihan 5 itu lepas, baru boleh daftar ulang lagi. Oke. Nah, terus SMK itu kita kasih poin untuk pendaftar itu. Untuk pilihan pertama kita kasih poin 50 poin. Oke. Nah, jadi kalau seandainya saya yakin pilihan pertama itu sangat membantu. Iya. Benar. Nah, kalau sudah lepas ya kita tunggu sampai pilihan kelima. Oh gitu. Nah, sampai pilihan kelima masih lepas lagi, daftar lagi kita kasih poin 50 lagi. Nah, Oh, itu gitu. kita bantu sudah untuk SMK ini. Oke. Nah, Ini itu juga dari KP. mungkin perlu digarisbawahi juga ya buat tadi misalnya dari pendengar KP dan tahu nih ya oke dari pihak sekolah emang bisa bantu untuk proses pendaftarannya ya, Benar. bukan berarti Iya. membantu yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Tuh bantu doa aja dari Pak Agus sama Pak Rojak. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pendengar KP dan juga masih ada kesempatan buat kamu yang ingin bertanya bisa langsung DM di Instagram kita @kpfm968 atau WhatsApp di 08115577968. Masih di program sore-sore. Don't go anywhere. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Junior Rise and Shine. Lagunya udah ingetin kamu sama high school era gak sih? Iya. Zaman-zamanku SMA. Kamu sih, kalau aku sih zaman aku SMA laguku udah beda Ri. Vivi zamannya Justin Bieber dia pendengar. Enggak, itu KP. SD. Oh, SD. Aku muda Wah, sekali ternyata ya. Tua sekali ternyata aku. Nah, pendengar KP kita masih bersama Bapak Rojak dan juga Bapak Agus. Tadi masih ngomongin soal SPMB. yang dimana untuk jalur penerimaan atau seleksi itu ada 4. Ada domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Nah, ini udah kita kumpulkan juga beberapa pertanyaan dari pendengar KP yang sudah dengerin kita baik yang di radio ataupun streaming. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, dari Sarah di Samarinda Seberang. Tadi kan dijelaskan untuk jalur prestasi, ini ada prestasi nilai rapor, akademik, non-akademik, tafis, keagamaan, Iya. keagamaan lain, ketua OSIS, kepanduan, dan kepramukaan. Nah, untuk OSIS, apakah hanya untuk ketua OSISnya saja? Atau yang bagian ketuanya saja Atau yang mungkin menjadi biasanya prioritas? ada beberapa organisasi yang gini Pak, ada kayak ketua Ada 1, ketua sekretaris. 2 gitu, Ah, gitu. sekretaris, ya. Ya memang yang dituangkan di Juknis tadi kan sudah saya sampaikan. Untuk di tahun ini yang bisa masuk di jalur prestasi hanya ketua OSIS. Ketua umumnya ya ketua ketua umum. umum. Ya, oke. namanya ketua OSIS, ketua OSIS ya satu. Nah, apakah sekretaris masuk? Belum. Belum. Untuk tahun ini belum. Oke. Wakil ketua belum. Nah, itu. Termasuk pramuka tadi kan, ketua pramuka. Oke. Oke. Nah, jadi- itu yang untuk jalur tadi ya Iya. gitu. Coba bedanya kalau pramuka emang ada 2 kan dia untuk laki-laki sama perempuan. Iya, Betul. kan Oke. ada gudep putri, ada Iya, gudep putra kan. betul. Iya. Namanya kan ketua di situ. Benar. Kalau OSIS kan gak ada Iya. laki dan perempuan ya, sama Ah, aja kan untuk bisa sekolah laki-laki, ya. bisa perempuan. Iya, betul. Dan ini untuk tahun ini berarti ada kemungkinan tahun depan bisa berubah kan, Pak? Kemungkinan Juknis kan bisa berubah-ubah. Iya. Iya, kan memang ada Setiap evaluasi tahun. ya. Nah, ya ada evaluasi. Siapa tahu nanti permennya berubah kan itu kan tergantung permen dari pusat. Oke. Kita Juknis selalu ikuti ke sana, nggak boleh lepas. Nah, Oke. Jadi ya bisa ada, bisa ditambahkan ataupun bisa jadi nggak ada sama sekali juga bisa. Gitu. Ya. Betul, tapi yang penting juga pendengar KP ya belajar yang rajin pendengar Nah. KP, Iya. nilai-nilainya. ya. Sebenarnya kalau untuk dari pendengar KP nih ya, sekarang lagi butuh informasi yang gini secara detail. Selain pergi ke sekolah
yang dituju, kita bisa dapat informasi dari mana sih Pak? Apakah ada websitenya atau mungkin ada sosial medianya yang memang ngasih tahu nih, oh kalau prestasi itu yang masuk dalam bisa masuk dalam jalur prestasi itu yang A, B, C, D gitu misalnya. Atau- Itu Iya. dapat di mana? Itu sebenarnya kan setiap satuan pendidikan itu sudah punya memasang di pengumuman bisa. Oke. Bisa juga di sosmed kan banyak tuh. Bisa di link penerimaan peserta didik baru. Itu kan juknisnya kan Lengkap sudah. khusus sama Kota Samarinda. Lihat satu juknis itu untuk berlaku Kota Samarinda. muncul ya. Sampai daya tampung, kemudian rayonnya untuk SMA, kemudian zona domisili prioritas, semuanya sudah dituangkan di dalam juknis itu. Dan masyarakat tidak susah. Kalau memang tidak mau repot buka-buka itu, datang di sekolah di sebelahnya, ambil, selesai, dapat, Iya. tinggal dipoto. Iya, betul. Di depan-depan jalan itu sudah. sekolah saya SMA 16 tuh di Sudah ada depan. bannernya Masuk besar-besar sedikit udah. ada banner, tinggal Ya, dipoto. sampai Udah lewat selesai sekarang. sampai lewat mampir foto. itu dia. Rame Kalau sudah. susah-susah kan bisa telepon. Ada nomor iya. saya, Oke, nomor jadi, humas. Silakan. jadi sebenarnya kalau misalkan mau tanya pun bisa langsung datang ke sekolahnya, Boleh. bisa langsung gitu Pak ya. Bahkan juga sudah difasilitasin pendengar KP dibantu untuk Mendaftar, pendaftaran. iya. Pendaftaran. Nah, itu dia. Ingat ya, dibantu untuk pendaftaran, Pendaftaran. bukan dibantu untuk masuk. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Bisa Pak masuk aja kan sekolahnya kan. Ayo sini masuk gitu. Masuk, oke. Saya Nanti bantu. izin satpamnya nanti. Hanya Itu satpam ya. yang bisa masukkan itu. Oke. Nah, saya beralih ke Pak Agus. Ini ada Ya. pertanyaan dari Bim di Palaran. Iya. Ini pokoknya ya, personilnya slang ya. Teman sekolah dia. Jadi dia mau masuk alat berat di SMK 2 Pak, tapi domisilinya di Palaran. Palaran, Nah, iya. apakah di SMK nanti ada bisa, terus apakah ada tes khususnya juga, tes khusus lagi untuk ke penjurusannya seperti itu? Oke, ya. Jadi untuk SMK tadi yang tinggal di Palaran, dia kalau punya prestasi bisa masuk jalur prestasi. Oke. Karena prestasi itu untuk SMK itu bisa untuk seluruh Indonesia bisa daftar. Oh, Oke. Oke. Nah, terus kemudian kalau tidak punya prestasi ya bisa lewat jalur reguler tadi. Oke. Udah. Ya, reguler itu jurusan apapun bisa dipilih, termasuk sekolah manapun juga bisa dipilih. Terus kemudian SMK itu juga ada ketentuannya, di masing-masing jurusan tuh punya syarat-syarat tertentu atau syarat khusus. Iya. Contohnya mungkin buta warna. Oke. Nah, karena kalau buta warna itu tidak bisa ditawar. Ya. Nah, contohnya seandainya dia mau milih jurusan farmasi, itu kan terkait dengan obat. Benar. Nah, nanti obat itu kan ada warnanya merah, kuning, hijau. Iya. Ya. Nah, kalau dikira warna hijau seharusnya warna kuning, nanti kan risiko. Iya, betul. Ya, makanya itu ada syarat khusus. Nah, sama juga terkait dengan tinggi badan juga. Nah, ada kompetensi tertentu itu yang mensyaratkan tinggi badan minimal sekian. Oke. Nah, contoh kayak alat berat juga tadi kan ada juga sekolah tertentu itu mensyaratkan, bahkan dunia kerja SMK ini kan kerjasamanya kan langsung dengan dunia kerja, dunia Betul. industri, perusahaan-perusahaan itu kan. Betul. Mereka juga mensyaratkan, dan ada juga bahkan SMK itu ada kelas industri, namanya kelas industri, kayak SMK 6 itu kerjasama dengan UTI. Ya, mereka sudah punya punya tahapan tersendiri untuk menseleksi SMK, punya di situ syarat itu sudah diberikan kewenangan untuk sekolah itu. Oke. Kalau seandainya kayak kami SMK 1 itu dulu kerjasama dengan Alpamidi. Nah, itu kelas industri. Oke. Jadi yang menyeleksi itu industri langsung, Alpamidi langsung. Oh gitu. Tuh, Oke, jadi oke. itu. Jadi syarat-syaratnya yang ikuti dunia kerja. Oke, jadi memang untuk kalau SMK ada tesnya lagi pendengar Ya. KP yang dimana memang akan disesuaikan dengan Yang sesuai jurusannya kebutuhan gitu ya. dari industri Oh, masing-masing. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya? Itu? Oke, mungkin pengen ini sih Pak sebelum masuk ke closing statement ya. Pengen nyentil sedikit tentang ya kan sekarang namanya kita di Kota Samarinda masih jadi bahan obrolan yang panas ya. Untuk ini loh Pak, program baru dari gubernur kita yaitu Gratis Pol gitu. Sebenarnya kalau di SMA sama SMK bagaimana sih, yang mungkin boleh dikasih gambarannya sedikit lah Pak gitu. Iya. Terima kasih. Ini kan Pak Gubernur kan sudah punya program kan Gratis Pol. Iya. Ini tentu program itu juga berdampak di sekolahan. Nah, ya, dampak di sekolahan, dampaknya apa di situ?
kami di BOSP dana BOS kan juga dinaikkan. Oh gitu. Oke. Karena setelah ada yang program gratis pol, dampaknya kan karena banyak hal kan nanti semuanya kan sudah sekarang dibiayai oleh sekolah. Misalkan di dalam seleksi penerimaan murid baru, Iya. ini seleksi penerimaan murid baru. Sekarang kan semua pembiayaan tidak boleh memungut biaya dari siswa, Oh, oke. termasuk nanti kan tes narkoba itu kan wajib, Aha. tetapi pembiayanya juga ditanggung oleh sekolah melalui dana bantuan operasional pendidikan, satuan pendidikan. Artinya itu kan kelihatan. Iya. Termasuk kita juga kegiatan-kegiatan di sekolah itu kan juga ada tarikan. Iya. Dan ini pemerintah melalui Pak Gubernur yang baru sudah konsen bagaimana pendidikan ke depan kan juga mesti harus lebih baik, Iya. dengan memberikan suntikan dana, tambahan dana, kan begitu. Kalau dulu kan bayar ya. Iya, betul. Dulu kan bayar itu Untuk tes narkoba. tes narkoba kan bayar. Dan Tahun ini masing-masing ya ngurusnya. dan ya? masing-masing. Dan tahun ini kan enggak. Tahun ini tes narkoba gratis, diambilkan dari dana BOSP, dan ini nanti kan teknisnya kan diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Iya, betul. Tapi biasanya kalau nanti di sekolahan kami itu kan kami akan mengundang dari tim tenaga medis itu mengadakan tesnya di satuan pendidikan. Iya. Dan kita bayarnya juga sekolah yang membiayai. Anak-anak nggak usah memikirkan itu. Kalau mau daftar nanti di tes itu nggak usah bawa persyaratan itu, nggak usah diupload. Iya. Nunggu nanti setelah diterima. Ah, Ya ini juga perlu disampaikan ya Mas ya. Setelah diterima baru nanti ada tes narkoba. Oke. Nggak ada uploadan narkoba Iya, nanti betul. di SPSB apa? Oke. Di SPMB. SPMB nggak ada ya. Yang ada adalah ya persyaratan-persyaratan yang lain, SKL-nya, surat keterangan lulus, ya, itu kartu keluarga. Kalau yang punya domisili, kartu domisili, ya, sesuai dengan jalurnya. Oke. Sesuai dengan jalurnya. Itu kira-kira ya. Itu. Jadi berarti kalau sekarang tuh lebih difokuskan dulu untuk ayo nih sama-sama kita cek aja dulu masuknya di mana, sama-sama kita Di pantau jalurnya gitu ya, di jalurnya iya, gitu di jalurnya. ya. Dan Betul. syaratnya dipenuhi. Iya, syarat Ya. penuhi supaya sesuai gitu kan dengan kan ini kalau misalnya diibaratkan secara awam si anak tuh akan bisa memilih dia mau sekolah di mana gitu Iya. kan. Tidak, kalau dulu kan masih terbatas dengan zonasi dan Betul. segala macamnya. Kalau ini dia ibaratnya kalau misalnya dari seberang mau ke kota tuh bisa gitu Iya. Pak ya. Asal prestasi kan dia bisa milih kemana-mana. Ah, itu Kuotanya dia. 30%. Betul. Dulu kan nggak ada ya. Iya, nggak betul. sampai Iya. kecil. Makanya dulu kan ribut. Ya. Kenapa kita nggak bisa sekolah ke sana ke sini? Sekarang dibuka keran. Apakah masih ribut? Ya kita lihat nanti berikutnya. Mudah-mudahan masyarakat senyum lah. Amin. Iya. amin. Dengan dibuka bisa sekolah kemana. Tetapi sekali lagi itu kompetisinya juga semakin ketat. Iya, Benar. betul. Karena bisa kemana-mana. Apalagi Samarinda untuk jalur prestasi kan sekarang skopnya bukan untuk Samarinda, tapi skop Kaltim. Seprovinsi ya. Seprovinsi bisa Waduh. mendaftar di Samarinda. Nah, Gengsinya tuh jadi lebih naik juga sih Pak, Iya, sebagai anak yang daftar kan tuh begitu. kayaknya aku seprovinsi nih. Nah, tahun lalu kan untuk prestasi kan hanya wilayah kota Samarinda. Iya, betul. Ini dibuka. Oke. Nah, jadi memang udah diusahakan untuk Iya. semudah mungkin pendengar Iya. KP untuk menjangkau pendidikan juga. Betul. Harapannya juga pasti supaya sistem pendidikan khususnya di provinsi kita, di kota kita tuh jadi lebih baik juga. Betul, gitu. Iya. betul. Nah, itu dari pendengar KP. Nah, terima kasih. Boleh, ini apa sih Oh, Pak iya. yang mungkin yang Harus diperhatikan. harus diperhatikan oleh pendengar KPS baik dari yang SPB untuk SMA ataupun SMK, silakan dari Ya, mungkin siapa dulu. terakhir saya juga menyampaikan tolong diingat jadwal verifikasi untuk jalur prestasi sertifikat besok terakhir. Oke. Itu perlu diingat tanggal 12. Iya. Kemudian untuk tanggal 16 sampai 19 itu ada 4 jalur juga yang dibuka untuk SMA. Iya. Jalur domisili prioritas yang berbasis dekat sekolahan, kemudian jalur mutasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi. Oke. Itu di hari tahap pertama. Iya. Kemudian tanggal 23 sampai tanggal 26 itu jalur tunggal. Sendiri kan tunggal, Iya. tapi jalur domisili. Oke. Itu perlu diingat. Nanti sambil di linknya diperhatikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa, kalau belum jelas, tolong datang di sekolah. Semua informasi lengkap. Ya, kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas di sekolahan kurang, di panitia SMA itu ada tempat informasi. Iya.
Ya, kalau nanti pada saat proses pelaksanaan, Mas, misalkan ada ingin hal-hal juga di masing-masing satuan pendidikan kurang puas, kami buka posko di Dinas Pendidikan Provinsi. Oke. Nah, kami buka posko di sana di lantai 1. Itu tanggal 16 kita sudah mulai. Oke. Pusat aduan. Iya. Pusat aduan. Nah, mudah-mudahan tidak ada aduan. Gitu. Ya. Semoga sudah bisa terjawab dengan Benar. datang ke sekolah masing-masing ya. Oke, Oke. dari Pak Agus mungkin ada tambahan? Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin mendaftar di SMK ya silahkan saja. Kami dari MKKS SMK Kota Samarinda, Juknis sudah kami siapkan dan sosialisasi sudah kami laksanakan. Jadi kalau pengen tahu aturannya gimana ya tinggal di linknya di Juknis itu sudah ada. Nah nanti kalau masih masih bingung juga gimana caranya ya kami masing-masing sekolah sudah siap dengan tim kami. Kalau seandainya masih bingung caranya gimana, mungkin IT-nya juga masih bingung orang tua itu ya insya Allah kami siap. Yang penting tolong semua dokumen syarat-syarat sesuai dengan jalur masing-masing ya tolong disiapkan saja. Saya yakin putra-putri Bapak yang mau mendaftar itu sudah paham semua terkait dengan syarat-syarat, apalagi di media sosial itu kan sudah semua sekolah sudah menyiapkan gimana sosialisasinya. Itu bahkan di sekolah-sekolah juga kalau masih bingung juga kami siap, termasuk banner tuh masing-masing sekolah sudah menyiapkan, sambil jalan bisa sambil mampir bisa melihat di situ. Kami biasa rame tiap hari nih orang-orang tua itu biasa melihat banner kami itu. Oke. Mungkin itu. Oke, Ini terima untuk- kasih. Terima kasih Pak Agus dan juga Ya, Pak Roza. sama-sama. Ya, makasih Semoga sama-sama. lancar jadi juga buat Amin, pendengar. sukses Benar. lancar Ini semuanya. juga informasi untuk mungkin adik-adik yang mau mendaftar ya, boleh dibaca benar-benar, jangan malas membaca betul. ya. Terus juga orang tuanya mungkin juga sama-sama bisa ngecek. Pokoknya intinya adalah jangan malu bertanya lah ya. Benar. Dan Ya, jangan tanya ke kita. Mohon maaf ini bisa langsung tanya ke sekolah-sekolah aja. Langsung ke sekolahnya Yang lebih bisa. pasti ada jawabannya. Betul. Ya. Kalau ke kita kasih doa. Kasih doa, kita bantu doa Semoga yang deh terbaik buat anak-anaknya. Ya, juga SPMB-nya berjalan lancar Iya, dan sukses. betul. Ya. Amin. Terima Oke, kasih terima kalau kasih. gitu. Nanti kita Terima ngobrol kasih lagi. ya. Terima Terima kasih. kasih. Dan untuk kamu pendengar KP jangan pindah frekuensi, tetap di 96,8 KPFM Samarinda.